Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Mulyani, NIM saya 8603096111 dari jurusan PGSD. Pada tugas kedua ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, dengan cara menjaga keilmiahannya. Jadi, mastiin kalau ilmu pendidikan tuh punya objek kajian yang jelas, terus metode yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga punya tujuan yang jelas. Yang kedua, memastikan nilai dan manfaatnya. Nah, lewat aspek aksiologi, filsafat ilmu tuh bisa mastiin ilmu pendidikan punya nilai guna nyatanya. Jadi, nggak cuma teori aja, tapi juga beneran bermanfaat buat manusia dan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat eksistensi. Nah, ilmu pendidikan eksis ini sebagai disiplin ilmu mandiri karena punya landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kokoh. Nah, yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan yang bermakna sama bernilai itu nggak cuma nerima hasil dari filsafat ilmu aja, tapi juga balik ngasih buat filsafat ilmu biar bisa lebih berkembang. Contohnya dengan cara Nah, yang pertama, uji coba di dunia nyata. Kayak misalnya praktik pendidikan tuh jadi laboratorium filsafat ilmu. Kalau teorinya work di kelas berarti valid. Nah, yang kedua, melahirkan pertanyaan baru. Jadi, maksudnya tuh ngasilin pertanyaan yang lebih mendalam. Kayak contohnya, kenapa sih ini tuh bisa berhasil? Terus, apa sih makna belajarnya? Nah, terus yang ketiga, mendorong inovasi metode, yaitu pengalaman nyata tuh ngedorong filsafat ilmu buat terus ngembangin metode ilmiah yang lebih relevan sama lebih konstekstual. Nah, lalu yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, karena mampu digunakan buat mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini ada ontologi atau apa yang dikaji. Nah, ini contohnya kayak apa itu pendidikan sebenarnya, terus ada siapa manusia yang dididik, lalu ada apa sih hakikat belajar. Nah, di sini ini tuh ngebantu kita buat ngedefinisiin objek pendidikan secara tepat. Nah, terus di sini juga ada epistemologi atau bagaimana caranya. Nah, contohnya metode apa yang valid di dalam riset pendidikan, terus gimana cara dapetin pengetahuan edukatif yang sahih, terus ada kualitatif versus kuantitatif, di antara itu mana yang lebih cocok ya. Nah, ini mastiin metode penelitian pendidikan itu ilmiah. Nah, terus ada aksiologi atau untuk apa. Nah, contohnya kayak apa sih nilai dan manfaat ilmu pendidikan? Terus pendidikan tuh buat apa sih dan untuk siapa? Nah, terus juga ada apakah kebijakan pendidikan berpihak ke siswa? Nah, ini tuh buat evaluasi nilai dan dampak dari praktik pendidikan. Nah, yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, yang pertama, kebijakan pendidikan dari ontologinya yaitu pemerintah ngerumusin apa tujuan dari pendidikan nasional. Terus dari epistemologinya itu yaitu kebijakan dibuat berbasis riset ilmiah. Contohnya kayak riset dari kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Terus dari aksiologinya yaitu evaluasinya, apakah kebijakan ini benar-benar bermakna buat siswa? Nah, lalu yang kedua ada pengembangan kurikulum. Nah, dari ontologinya itu apa yang perlu dipelajari siswa di abad 21.
Nah, terus yang kedua ada dari epistemologinya, yaitu contohnya kurikulum merdeka pakai pendekatan project based dan konstekstual. Nah, dari aksiologinya itu apakah kurikulum menghasilkan manusia yang bermoral dan kompeten? Nah, yang ketiga, proses pembelajaran. Kalau dari ontologinya tuh, contohnya guru tuh nanya, siapa siswa ini dan apa sih potensinya? Nah, kalau dari epistemologinya tuh kayak pilih metode. Nah, kayak misalkan mau diskusi, inquiry, eksperimen, atau PBL. Nah, kalau dari aksiologinya itu, apakah pembelajaran ini membentuk karakter dan skill hidup? Terus yang keempat, ada penelitian pendidikan. Kalau dari ontologinya, contohnya itu ada apakah yang diteliti, kayak misalkan contohnya motivasi belajar siswa yang ditelitinya. Terus dari epistemologinya, yaitu pakai pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mixed. Nah, kalau dari aksiologinya, yaitu hasil riset ini dipakai buat perbaikan nyata di lapangan. Intinya, filsafat ilmu tuh kayak pondasi gedung. Kalau pondasinya kuat, ilmu pendidikannya juga berdiri tegak dan diakui sebagai ilmu yang sah. Nah, menurut Milasari, filsafat ilmu membawa perubahan dari pola pikir mitosentris ke logosentris, dari tahayul ke ilmu pengetahuan. Sekian tugas video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.